Aku Yechun, dulu penguasa bisnis triliunan sovereign naga lalu. Demi menemani istri, hidup tenang ku lepaskan semua jabatan ku sewa kios di pusat perbelanjaan jadi penjual ikan. 新鲜海螺ingat cakap segala ayo di wihara? Loh, mau apa? Ini bagian bangsa sini, ini manajer baru, Kak Leopold. Tahun ini peraturannya berubah. Biaya kios 150 setahun. Bukannya 50.000. Bulan lalu baru dibayar. Kenapa bayar lagi? Itu urusanmu. Yang gue minta ya, harus dibayar. Kalau keberatan mahal, minggir dari junction. Pergilah mengemis. Koki, kau macam kami sudah bayar biaya stand. Ya, tidak bisa dipaksa bayar lagi kan? Tidak bayar ya? Kalau begitu, temani aku semalaman. Lepaskan aku. Mami? Sayang, jangan takut loh. Kukira siapa? Ternyata cuma sampah tukang ikan. Dasar boka. Main pisau lem. Tadi jago ya. Uang Stan, sudah kubayar bulan lalu. Memaksa bayar lagi itu melanggar hukum. Kamu cuma tukang ikan, bisa apa kau padaku? Singkirkan tangan kotormu. Mada, dikasih muka malah tidak tahu diri. Aduh, tanganku. Oh. Aku salah, cepat lepaskan. Satu ikan besar, tenaganya kuat juga. Kawan-kawan, hajar diri. Angkul, pahlawan. Suamiku kapan dia punya kemampuan seperti ini? Kamu ini siapa sebenarnya? Suamiku kapan kamu menjadi sehebat ini? Halo. Dulu saya pernah belajar beberapa jurus bela diri. Sayang, jangan takut. Aku di sini. Tak ada yang bisa mengganggumu. Iya. Dasar. Jago berkelahi ya. Yang mendukungku. Dari kalangan bisnis. Ceng-ceng, yaitu perkumpulan Ding Sheng. Kamu tamat perkumpulan Ding Sheng? Pernah dengar? Ketuanya Shen Wanshan. Nama ketua berani kau sebut. Menghina beliau keluargamu di Jiangcheng tak akan bisa hidup. Oh yeah. Aku, Ye Chen. Dalam 10 menit, suruh Shen Wanshan datang ke gerai seafood di pusat kota untuk menemui aku. Buga! Kebanyakan nonton drama pendek ya. Orang sebesar itu mau datang ke sini ketemu kamu. Nih, orang super penting seperti itu. Bos saya saja mau ketemu, dia harus janji sebulan sebelumnya. 10 menit lagi. Kalau dia tidak seperti anjing berlutut di sini, minta maaf, aku ganti marga ikut kamu, bocah. Kau sudah cari mati. Sekarang, aku panggil kakak kau, bawahan ketua Shetsi. Lihat mulutmu yang keras atau tongkat baseball asosiasi kami yang lebih keras. Gua mau lagi rapot. Ada apa? Sesupas tahu kita di bagian makanan segar supermarket dipukulin sama tukang ikan si kampungan cepat. Dia juga bilang, ketua Shen anjing. Suruh ketua Shen datang ke sini, berlutut, minta ampun. Apa? Kurang ajar, berani ganggu orang asosiasi gue. Papa akan berani hina. Ketua Shen, jaga dia. Gue langsung sampai. Tim 1, tim 2. Semua siap dan turun. Oh bocah, ajamu sudah datang. Kakak tahu, saya akan segera datang. Bawa puluhan anak buah menggempur warung murahanmu ini. Tokomu akan pucuk. Yang lebih baik kita laporkan polisi. Jangan takut. Kalau bukan karena mereka, aku tak akan tahu Shen Wanshan selama ini memelihara begitu banyak anjing perusak masyarakat. Sayang, jangan bicara sembarangan. Aku pernah dengar reputasi Shen Wanshan. Di seluruh dunia bisnis kacang, ada yang berani melawannya. Guru Muyi, Anda memimpin kami 10 murid mengguncang dunia. Mendominasi bisnis global. Kini grup telah jadi kerajaan triliunan. Bagaimana Anda bisa pergi sekarang? Saya sudah bulatkan niat kalau Anda pergi. Kubu ini bagaimana? Aset kuno. Kalian 10 bagi rata ingat. Jadilah orang baik yang berguna bagi masyarakat. Tweet ini bulan depan harus mulai tepat waktu. Siapa yang jadi penghambat? Langsung dipecat. Sidik Tursin, ada masalah besar. Ada yang menyebut nama engkau. Nah, minta Anda datang dalam 10 menit. Harus ke supermarket di pusat kota gerai seafood. Suruh gue datang dalam 10 menit. Di Jiangcheng ini. Siapa yang berani bicara begitu sama gue? Katanya namanya Ye Chen. Tuan. Itu Tuan. Cepat. Siapkan mobil sekarang. Aku beli jadi cil cuma punya waktu 10 menit. Di Jiangcheng, di tempat seluas tolak pertangan ini masih ada yang berani macam-macam. Sama gue, orang serikat dagang Ding Sheng. Kalau ini percaya bang, gue nanti gimana bisa tetap eksis? Betul kata Kak Dao. Sebentar lagi bisa langsung ketakutan sampai ngompol lah. Ngompol ketakutan, tapi itu tergantung gua setuju atau tidak.
Kalian, kalian jaga toko swalayan ini. Semua pintu masuk dan keluarnya. Hari ini, si lalar pun jangan sampai ada yang keluar. Wah, kita bukan lawan mereka. Yang penting kita tutup saja. Kita tutup saja hari ini. Gimana? Sekarang baru takut. Siapa mau tutup toko dan kabur? Sudah selamat. Kau jauh lebih sadis dari gue. Saya, nyawa kita taruhannya. Kau cepat, lari. Tuan Ivan ditinggalkan saja. Sangka, jangan takut. Cuma beberapa anjing gila yang suka menggonggong akan bisa lukai kita. Tapi nanti kalau mereka benar-benar datang, gimana dong? Dia sudah suruh mereka nonton sebuah pertunjukan seru. Pertunjukan seru? Sayang, kamu takut sampai hilang akal? Nyawa kita aja hampir tidak selamat. Mana ada pertunjukan seru? Biar istrimu sendiri tahu kamu takut sampai gila. Nanti kalau Kak Dao datang lihat, masih bisa ngotot. Loh, sayang, duduk saja tenang, tunggu saja. Lihat, nanti, hajar sampah masyarakat ini. Jepang ini, Ketua Shen akan segera mengambil alih bau kemiskinan. Di mana-mana hari ini, anggap saja kita bantu menemukan bersihkan sampah untuk Ketua. Jangan lihat ke atas. Itulah di kamar dagang Dingseng Raja Kematian Hidup. Mereka benar-benar bisa membunuh. Kak Dao, akhirnya Anda datang. Inilah dia, tukang ikan buta ini. Dia berani mengancam Ketua Shen untuk berlutut minta maaf. Ketua Shen pun berani kamu. Tukang ikan bau amis pantas disebut. Kira belajar sedikit jurus-jurus kampungan sudah berani melawan kita. Diam saja melawu. Ambil golak serbu. Limas dia sampai mati. Hati-hati suamiku! Kakak tahu. Bocah ini monster. Sekali tendang terlempar puluhan orang aku. Habisi dia. Sekarang juga. Dasar bocah, pantas saja berani begitu. Memang lumayan jago, tapi hari ini kau berhadapan denganku, nyawamu tamat. Hati-hati sayang! Lepaskan tanganmu, bangsat! Percaya tidak? Tangan satunya kulumpukan kau. Menerima pukulan aku. Langsung dia ini masih manusia. Yang dipelihara Dewan Dagang Dingsengmu. Jangan-jangan cuma orang lemah tak berdaya kayak gini. Kamu siapa? Minggir, jangan halangi jalan. Wah, aku pernah salah lihat kan? Itu orang terkaya Jiang Chen dari Dewan Dagang Dingseng ketuanya, Shen Huanshan. Dia juga datang. Tadi menerobos masuk 50 lebih preman sekarang. Bahkan ketua Shen seperti orang di dalam sana. Sedang apa sebenarnya? Berhenti! Ketua, kenapa Bapak datang sendiri? Segera akan kubicarakan tempat ini. Ketua, si tukang ikan brengsek ini, dia berani bilang minta Bapak berlutut di sini menebus dosa. Dia sudah tidak mau hidup lagi. Siapapun yang berani berbuat jahat menindas orang baik, ke ujung dunia. Tanganku sendiri yang menghabisi dia. Akan taati perintah yang mulia. Ketua muda itu lancang pada Anda, malah melukai anak buah kita. Saya sudah siap hajar dia, Ketua. Anda kenapa? Apa karena bau amisnya mengganggu Anda? Akan saya suruh off. Tuaya? Ada apa?
Ketua yang lancang pada anda itu si tukang ikan. Kurang ajar. Suansha. Enak sekali hidupmu sampai pelihara banyak anjing. Hamba Shen Wanshan tidak tahu yang mulia datang. Gagal didik mereka. Mohon ampun. Mohon pengampunan Tuan. Tuan, Tuanlah yang mulia. Mengapa Ketua Shen berlutut si tukang ikan ini sebenarnya? Siapa dia? Suanshan. Inikah anjing peliharaanmu? Hebat sekali. Hamba pantas mati. Mohon pengampunan, Tuan. Saya, apa mereka salah orang? Orang terkaya jangcek ini, kenapa berlutut padamu? Bukan apa-apa dulu pernah berhubungan. Astaga. Dia benar Shen Wanshan si kaya raya. Dia malah ke tukang ikan. Dia bersifat abadikan. Kalau ini diunggah ke internet, pasti menggemparkan seluruh kota yang skandal besar yang menggemparkan. Raja Naga sedang menyamar, sedang menjalani hidup biasa di sini. Jangan-jangan identitasnya terbongkar dan musuhnya datang. Punya 10 kepala sekalipun tidak akan cukup untuk dipenggal. Semuanya, bubarlah polisi sebentar lagi. Sampai tempat ini harus dijaga sebagai TKP. Mubah. Dilarang memotret yang mulia Nyonya. Di lantai atas ada ruang istirahat VIP. Mohon yang mulia dan Nyonya berkenan pindah beri Wanshan kesempatan untuk menebus kesalahan. Jangan, panggil saya begitu. Kedepannya, panggil saya Bapak Ye saja ya. Ya silakan. Bapak Ye silakan. Nyonya. Saya, jangan takut. Kita cuma naik sebentar. Sekalian selesaikan urusan hutang. Antar jalan ya? Ya. Silakan lewat sini. Awak mereka berdua. Ketua, dia baru ambisikan sepatunya kotor lumpur. Mungkin anda salah orang? Dasar buta. Cepat berlutut. Kalian memaksa tarik uang lapak, hancurkan lapak ikanku, bahkan menghina istri saya. Lalu ini mau diselesaikan bagaimana? Sama! Warungnya baik, kalian berani merusaknya. Kalian sudah mau mati. Beliau adalah penyelamat saya. Saya benar-benar tidak tahu kalau beliau penyelamat Anda. Ini semua gara-gara kamu. Bayalah biang keroknya. Ampuni saya. Saya salah Presiden. Ampuni saya. Ampun. Sejak hari pertama kamar dagang Ding Sheng berdiri, saya sudah tetapkan aturan besi. Jangan pernah menindas yang lemah. Kalian yang tak kenal hukum ini, dasar pina. Wajah perkumpulan dagang telah kalian nodai sepenuhnya. Ketua, salah. Saya hanya sesaat tak berpikir jernih. Saya tak akan berani lagi. Ketua Shen, bagaimana menangani dua orang ini? Serahkan padamu. Tong Yi, tenang saja. Masalah hari ini pasti akan saya bereskan. Kemarilah! Tahan kedua sampah masyarakat ini! Ketua, kita kan saudara sehidup semati. Kasih saudara satu kesempatan. Aku sudah tahu semua yang kalian lakukan bertahun-tahun ini. Menindas para pedagang bukti. Pemerasan sudah diserahkan ke polisi. Sisanya, biar hukum yang menghukum kalian. Tidak! Itu nyawa saya! Anda tanda ini, musuh di luar akan kubunuh. Ketua, saya tidak bersalah. Saya disuruh kakak Dao. Omong kosong! Kamu si bajingan yang bikin masalah. Kamu yang bohong. Kamu yang suruh aku paksa tadi biar lapar. Pisahkan mereka. Ketua, saya salah. Tolong beri saya kesempatan. Waktu kau menindas orang, pernahkah kau berpikir untuk memberi kesempatan? Bawa pergi. Tuan Ye, kios di lantai bawah dirusak oleh dua kurang ajar. Itu saya temani Tuan lihat kerusakannya. Saya, Shen Wanshan, bertanggung jawab penuh. Bawa pergi. Furan, semua kerusakan akibat perusakan. Besok saya kirim orang untuk ganti rugi. Ayo pergi. Izoi, kenapa dia memperlakukanmu begini? Kamu ini sebenarnya siapa? Sama, jangan takut. Dulu di luar kota, waktu kerja serabutan, kebetulan selamatkan nyawanya. Itu hal sepele. Semaya. Jujur, katakan padaku, apa kau pinjam uang rentenir?
Sayang tidak. Kamu gitu, apa kau di luar melakukan hal ilegal? Sayang, jangan berpikir macam-macam. Lupa apa yang kubilang tadi malam, apa yang kau katakan. Shenguan Shan berhutang budi padaku. Meski dia berhutang budi padamu, tak mungkin langsung dikasih barang mahal sebanyak ini. Tapi bagi orang sekaya, barang segini, tapi ini sangat sedikit. Kalau kita tidak terima, nanti malam dia sampai tidak bisa tidur. Halo, Bos Lin. Perintah Direktur Shen mulai hari ini tempat ini menjadi gerai bahan segar nomor 1 di Jiangchen. Semua persediaan disuplai dengan harga termurah. Bapak cukup duduk terima uang. Uang ganti rugi sudah siap lah. Di kartu ada 2 juta sebagai kompensasi tambahan untuk perusakan gerai. Harap diterima. 2 juta. Pusat akuarium diganti 2 juta? Perintah Direktur Shen untuk Bapak Lin ke depannya. Jika ada kebutuhan apapun di pasar seafood, silakan telepon kapan saja. Asosiasi, kami siap datang kapan saja. Semua dengarkan baik-baik sebagai perintah ini. Mulai hari ini, siapapun yang berani di Geospace memungut uang perlindungan atau siapapun yang tidak tahu diri berani melirik istri Patye, langsung saya pecat. Kami akan pimpin tim dan awasi langsung jaga bergilir siang malam. Tidak akan kami biarkan mengganggu Pak Ye dan istrinya. Kalau ada sedikit masalah, gua hajar kalian habis. Semua keluar dan segera bekerja. Suami tiba-tiba dapat uang banyak begini. Aku masih gelisah. Sudah, ada yang mau kasih terima aja. Astaga! Anakku sayang, katanya kios kalian dapat rezeki ya? Sayangnya bagus-bagusin sekalipun tetap berantakan. Bau kemiskinan yang menusuk dan bau amis busuk benar-benar menjijikkan. Lee Bonner, adiknya Lin Hao sekarang pacarnya orang kaya. Pacarnya mendesak mau beli rumah nikah di pusat kota. Kalian sekarang sudah punya uang. Langsung keluarkan uang tunai 200 ribu. Ye Chen, kamu masuk akal tidak? Kenapa harus ambil uang keringat kami buat beli rumah Lin Hao? Aduh, nasibku sengsara. Aku hamil 10 bulan lahiran. Anak kandung sendiri malah membela orang luar. Bantu orang luar kandung adik sendiri, aku tak mau hidup lagi. Ibu Ma, jangan di sini merajuk tak beralasan. Kakak ipar, sekarang kalian potong ikan sudah pakai alat secanggih ini. 200 ribu? Buat kamu. Tak bukan hal yang sulit. Sayang, jangan berdebat dengan ibu. Nanti sakit hati, tidak baik. Bu, jangan nangis tinggi lantainya. Jamaah, cuma 200 ribu. Aku bayar besok pagi-pagi. Aku transfer ke rekeningmu. Cakap, kamu yang bilang ya, Ye Chen? Oh, besok kamu tidak bisa kasih 200 ribu itu. Langsung Pak. Awalnya pergi dijodohkan untuk nikah lagi bos Wang dari timur kota. Naik dia tak biru. Sungguhannya 500 ribu, sayang. Kamu sudah hilang akal. Dari mana kita cari 200 ribu? Uang di kartu hitam itu jangan disentuh sama sekali. Kalau Shen Wanshan minta kembali, kita tidak akan sanggup bayar. Tenang, sayang. Dulu saat aku mau merantau kerja sambil nabung sedikit. Pas, cukup 200 ribu untuk dia pakai dulu. 200 ribu. Untuk dapat ini, harus menyembelih ikan berapa banyak? Kerja keras siang malam bertahun-tahun baru bisa terkumpul. Sayang kok belum tidur. Masih khawatir tentang, jangan pikirkan besok. Sayang, maafkan aku. Ibuku dan adikku bagai lubang tanpa dasar. Keingatmu bekerja kasar di luar banting tulang mengumpulkan uang. Kenapa harus dipakai belikan dia rumah? Hanya akan hilang percuma. Sayang, bagaimana kalau besok kita diam-diam pergi dari sini? Pindah ke kota yang tak dikenal, buka lapak dagang lagi. Aku tidak takut susah. Aku tidak bisa hanya diam melihatmu diperlakukan semena-mena terus dihisap darahnya. Dasar, bodoh lari, kenapa? Asal kamu bisa tidak lagi terjepit dan tersiksa. Apalagi cuma 200 ribu. Sekalipun kuno, malas aku juga rela. Lagi pula, uang bisa dicari lagi. Tapi kalau istriku ketenangannya saja tidak kujaga, aku ini laki-laki macam apa? Kamu mengada-ada lagi. Mana ada gunung emas? Kita kerjakan pelan-pelan malam buka. Lapak lagi cari tambahan. Baik, aku ikut kata kamu. Sekarang tutup mata tidur yang manis. Besok pagi bangun bangku. Semua masalah akan ku selesaikan. Ye Chen, uang yang mana?
Kalau hari ini tidak ada 200,000 langsung cerai. Jangan tunda anakku menikah dengan bos Wang si pemilik BMW di Kota Timur. Tukang ikan kampungan, cepat tanda tangani. Pena pun sudah kami siapkan untukmu. Jangan duduki kursi, tapi... Ibu, Ling Hao. Kijan. Hidup ini aku yang jalani. Mati pun aku tidak akan cerai. Cuma berpura-pura. Apa jelekmu itu? Internet saja susah nyambung. Masih pura-pura orang kaya mau transfer. Bu, lihat. SMS di HP. Satu, 10, 100, 1000, 10,000. 20,000 benar. 20,000. Wah, menantuku yang baik, Ibu. Sudah tahu kamu orang yang bakal sukses besar tadi. Ibu cuma sedang menguji kamu. Kini ibu sengaja masak sup ayam kampung tua. Ada di rumah. Kok malam pulang cepat. Minum selagi hangat ya. Uang sudah kuberikan. Aku tak mau melihat kalian. Jangan cari aku lagi. Cuma tukang ikan tai gampang saja keluarkan 20,000. Bukan CA, pemerintah lebih kusyah. Teman-teman, kakak ipar saya yang jualan ikan itu kayaknya punya sesuatu potensi. Duitnya gede, tolong selidiki latar belakang aslinya apa. Stiker kayak modifikasi orang itu ilegal. Itu melanggar hukum. Jangan sembarangan. Bingung? Semua minum swastika. Semua minuman di sini. Hari ini Mas Lin yang bayar. Mas, kamu kaya banget. Bisa kasih saya tas? Aku juga mau. Oke, kosongkan. Oh, jangan berebut. Kalau mabuk, pulang tidur. Jangan cari masalah di sini. Ribut-ribut apa untuk piring buah murahan? Berani buat keributan di toko kami. Teman-teman, hajar dia. Kau tolong aku. Mereka menahanku di basement minta tebusan 3 juta. Kalau tidak ada, aku mati. Water! Cepat suruh Ye Chen siapkan uang. Jual saja kiosnya. Tetapi kita tolong. Tidak bisa. 3 juta. Dari mana kita cari uang sebanyak itu? Suami, bagaimana kalau aku telepon ketua Shen menelpon untuk memohon padanya? Suami, kamu mau kemana? Kamu tidur saja. Aku dua jemput dia ulang. Suami, kamu sendirian. Mana bisa? Lebih baik kita hubungi polisi. Cuma beberapa preman kecil, Ruby. Ibu, hati-hati suami. Yoha! Situ kan ikan bau data. Uangnya mana? Kalau nggak ada uang, laut aku potong dulu 1 jarinya sebagai bunga. Aku di basement Unbar. Ada orang mau potong aku masalah tangan iparmu. Kamu yang tangani. Jangan ini. Kau panggil siapa pun takkan mau kau blokir pintunya. Aku lebih baik yang kamu. Siapa yang berani sembrono menendang? Tuan Haji, Sagan tidak tahu Tuan datang ke sini. Sabar detektif. Sama Mika, Tuan mohon. Maaf Tuan Bos. Kenapa bos bersujud kepadanya? Diam! Cepat sujud pada Tuan Haji. Nanti aku tak bisa selamatkan kau Tuan Haji. Saya salah. Saya benar-benar tidak tahu. Jadi ini ada ibar Tuan. Saya tidak tahu diri mohon ampun. Ingin 100,000，工作只带边境分木的，mohon diterima.
Yang Mulia, saya hampir sampai. Tidak usah datang. Sudah selesai bermoonlight itu. Wilayah Dingshengmu, Lohbao, kendalikan anak buahmu. Kalau terulang, Dingcheng tidak akan ada lagi di Jiangcheng. Baik, baik. Segera saya bersihkan anggota kami. Pasti tidak akan membiarkan si tolol-tolol itu. Jangan sampai Anda melihat hal buruk lagi. Bahkan pemilik bar besar pun harus bersujud kepadanya. Ini adalah tambang emas yang tak berujung. Anak sayang, sakit tidak? Siapa yang memukulmu sampai begini? Ibu akan telepon polisi sekarang. Ibu, jangan telepon polisi. Ibu tidak tahu. Kakak mahiwarku yang tukang ikan itu bukan orang sembarangan dulu. Bos asosiasi Dingsheng saat bertemu dia pun harus bersujud. Benar. Ya ampun, kalau begitu kita harus menjaganya baik-baik. Kalau sudah dilayani baik-baik, besok pagi aku akan beli sarang burung walet. Aku rebuskan untuk dia sebagai ungkapan terima kasih padanya. Menantuku yang baik. Sudah, jangan kerja lagi. Ibu sengaja buat kamu rebus sarang burung walet buat menguatkan badan bola. Yo, kilat hari ini matahari terbit dari barat ya. Biasanya kan kuat banget. Masih rela kasih sarang burung walet buat menantu. Oh bangga Sang, bertahun-tahun ini dia sudah banyak bantu keluarga kita. Aku sayang menantuku yang baik. Memangnya kenapa? Kakak ipar, dulu kamu sebenarnya di luar kerja apa sih? Kerja serabutan di luar kutub. Cuma kerja kasar, jadi kuli. Jujurlah padaku. Tadi malam di Ghost Number, apa yang sebenarnya terjadi? Kau, jangan tanya lagi. Kakak iparnya. Sudah terlalu hebat, jangan tanya lagi. Lin Waner, minggu depan ada reuni kelas kita di kota Jiangcheng di Hotel Arc de Triomphe yang termahal. Lihat bahwa suamimu ikut juga biar melek. Katanya suamimu, tukang ikan. Kapocat. Sibut harian kita kan dia yang kirim. Ada apa? Kelihatannya cemas. Ada reuni SMA di Jiangcheng di Hotel Arc de Triomphe. Aku mau nggak datang, tidak ingin pergi. Itu hotel? Balik kamar dagang Shen pergi do. Kesana kita anggap seperti rumah sendiri. Mingguan mata duitan. Takut mereka ngejek kamu. Balik anggap jadi tukang ikan itu memalukan. Kalau kamu mau, kita berangkat. Kamu istriku. Tak seorang pun boleh merendahkan, apalagi meremehkanku. Yo, Waner. Jadi ini suamimu yang tukang ikan? Ini ya acara reuni. Suamimu sampai tak mampu beli jas. Warner, reuni kali ini suamiku yang atur. Dia baru naik jadi wakil direktur anggarannya besar. Suamimu sepatu musang ini tak bisa diganti. Ini kan hotel mewah karpet merah ini. Jangan kau injak sampai kotor. Nanti suamimu dijual sekalipun tidak akan mampu menggantinya. Suamiku sengaja bayar mahal untuk pesan yang paling mewah ruang VIP ayo. Kini ku bawa kamu lihat kemewahan. Buka matamu. Datang ke Hotel Bintang 5. Pakai seragam tukang ikan sungguh udik ya. Kerja potong ikan juga bagus. Itu juga cari nafkah halal. Ye Chen kan? Ayo, ambil kursi duduklah di sini ceritakan pada kami semua. Gimana bedain ikan mati dan hidup? Sayang, jangan hiraukan mereka. Tidak masalah, cuma sekumpulan badut. Si tukang ikan datang. Pertama, tuangkan minuman untuk semua bos di sini. Jangan keterlaluan. Sayang, jangan hiraukan mereka. Tidak masalah, cuma sekumpulan badut. Si tukang ikan datang. Pertama, tuangkan minuman untuk semua bos di sini. Jangan keterlaluan.
Santai, cuma menuangkan minuman. Jangko. Siapa yang berani? Berani sekali biarkan yang mulia di sini bertindak seperti pelayan, menuangkan anggur. Direktur, wah mengapa Bapak sendiri turun ke bawah, datang ke ruang kecil kami? Ini, cepat. Silakan duduk di tempat utama. Minggir. Tuan G, kehadiran anda yang mulia. Mengapa tidak memberitahu sebelumnya? Memberi bawah, membiarkan anda sendiri membuka anggur hamba ini. Layak dihukum, Bapak. Tuan Ye, karena Bapak ingin bersantai dengan teman-teman, hamba tidak akan mengganggu lagi. Anggur merah koleksi ini dari koleksi pribadi saya sebagai tanda hormat. Mohon Tuan Ye berkenan menerimanya. Hari ini, ruang VIP ini semua biayanya gratis. Tuan Ye, ternyata anda kenal direktur ruang. Lewa, tokoh penting di kota Jiangchen kita yang sangat berkuasa. Tidak kenal. Mungkin salah orang. Halo, Masih. Ini Shopee. Di ruang VIP bawah ada orang yang pura-pura manis. Bahkan direktur ruang sampai tertipu olehnya sedang membelanya di sini. Hizbu tidak menghargai Anda dan Ketua Shen sama sekali. Bangkai, bagaimana kalau Anda ajak beberapa orang ke bawah? Habisi kesombongannya. Yuji. Iya. Enggak, nanti kalau Ketua Shen datang, masih bisa berpura-pura. Siapa? Orang tak tahu diri berani berada di wilayahku. Kak Li, selamat datang. Kali, kenapa ini Kali? Dia juga tukar ikan kampungan. Jasad bocah! Ini adalah yang bahkan dihormati Ketua Shen. Tuan Ye. Sama, ayo kita pulang gak? Hijan! Kamu hari ini harus jelas-jelas kamu ini siapa? Kamu sebenarnya siapa? Dulu Shen Wanshen jatuh ke sungai. Akulah yang menyelamatkannya. Orangnya memang begitu. Seramu menghargai budi. Shen Wanshan bersujud padamu. Manajer hotel bintang 5 melayanmu seperti raja. Wan E, aku tidak bohong. Sekarang bahkan di perkumpulan dagang pejabat bernilai miliaran juga bersujud. Aku tidak percaya ini semua hanya karena menyelamatkan nyawa. Kau anggap aku anak kecil? Penyelamat nyawa bisa buat orang terkaya takut padamu seperti anjing? Kamu ini sebenarnya siapa? Masa lalu tidak penting atau latar belakang saya dulu. Sekarang saya hanya suamimu. Saya hanya ingin menemanimu menjalani hidup yang tenang dan nyaman. Percayalah padaku, ya. Selama ini, kau sudah terlalu menderita. Shen Wanshan, cap restoran seafood di lokasi terbaik di kota Jiangchen, beli dan renovasi total. Lalu daftarkan atas nama istri saya. Tenang saja, Tuan hamba akan segera kerjakan. Dalam sebulan, kami akan dapatkan ruko di lokasi paling strategis di kota Jiangchen, tukut penuh tim koki seafood, dan selesaikan semua renovasi. Hamba paham. Hari ini juga bisa urus pengalihan hak penuh persiapan lain. Pasti takkan terganggu urusan penting Bapak. Oke, kupercayakan padamu. Sayang, aku pulang. Sayang, capek ya? Aku lewat restoran seafood mewah. Penilik wanitanya pakai sangat cantik duduk-duduk terima uang benar-benar bikin iri. Ngapain iri sama mereka? Nanti, kalau uang kita sudah cukup, kita juga buka restoran seafood yang cantik. Biar kamu tiap hari duduk hitung. Wah, bagus. Kalau gitu, mulai besok kita tiap hari lebih giat 50 ekor ikan target 5 tahun untuk modal usaha bisa dikumpulkan.
Pasien sudah urus semua di pusat kota Jiangcheng yang terbesar satu ruko, 3 lantai. Tunggal sudah berhasil kita dapatkan. Kalau hasilnya bagus, segera laporkan ke Pak Ye lewat pesan. Sayang, cepat lihat. Ini lisanku sketsa restoran seafood. Di sini tempatkan tangki besar era ini untuk meja makan. Bagus kan? Ini dia, sayang. Ini istriku desain favoritnya. Awasi ketat anak buah di bawah. Kerjakan persis sesuai gambar kerja. Murid patuh, Pak Kuzi. Takkan ada sedikit kesalahan pun. Kalian mau apa? Apa? Aku jual hai tahu. Pemilik si nilai pavilianku dengar dapat sedikit uang dan juga mau ke restoran seafood di Jiangcheng. Coba bercermin, lihatlah ya. Tidak, kalian. Selama aku masih di sini di Jiangcheng, restoranmu jangan harap buka. Lalu sekarang aku tegaskan. Mulai besok, aku putus semua pasukanmu. Kapan aku pernah bilang mau buka restoran? Jangan pura-pura. Mulai hari ini di seluruh kota ini, tidak akan ada pemasok yang berani mengirim ke kalian. Sayang, kita selama ini kan jujur berbisnis. Aku saja tidak tahu kenapa sampai menyinggung mereka. Kenapa mereka harus menghancurkan kita sampai habis? Sayang, jangan takut kalau mereka mau main. Aku temani sampai tuntas. Kata majikan, baik-baik. Siapa pun yang berani kirim ke kios ini, satu ekor ikan saja. Berani melawan aku. Joai tahu tidak akan aku biarkan. Saya jamin dia bakal tidak bisa jual satu udang pun di kota Jiang selamanya. Mengerti? Bosju, tenang saja. Mulai besok, di kota Jiang, pasti tidak ada yang berani terima orderan mereka. Terus Jiang, bukannya kita sudah gila kemarin? Kok tiba-tiba berubah? Halo? Bos Wang tolong bantu kami. Kami bayar 2 kali lipat, boleh? Halo? Halo? Sayang, mereka semua batalin janji bisnis ini sudah tamat. Hubungi 3 pelabuhan ikan besar di sekitar Jiangcheng. Pembeli semua seafood premium yang baru ditangkap hari ini. Ambil semuanya. Kirim ke sini dalam setengah jam. Pak, ada apa? Uang untuk beli barang bagus segitunya dari mana? Tadi saya baru hubungi seorang teman lama. Sekarang dia kerja di grosir seafood. Dia dengar pasukan kita dipotong. Jadi dia titipkan kiriman seafood segarnya yang baru sampai untuk kita pakai dulu. Wah, sangat membantu. Benarkah? Teman sekelasmu ini sungguh baik hati. Kan pesan tiket sudah sukses. Kita harus bawakan hadiah yang berharga untuk berterima kasih padanya. Baik, nurut sama istri. Jangan bengong. Para pembeli sudah datang. Cepat buka, mulai jualan. Kalian masih berani beli di kios seafood itu. Seafood mereka itu barang selundupan produk beku, kata. Yang benar, seafood, mereka kan ukurannya besar lah. Itu disuntik obat biar gede. Itu hasil rendaman kimia kemarin. Ada seorang bapak tua makan ikan di tempat mereka keracunan makanan. Langsung masuk ICU. Anda masih berani ke kios seafood itu beli. Seafood mereka semuanya selundupan barang beku kadaluarsa. Beneran? Aku lihat seafood mereka ukurannya besar. Itu karena disuntik bahan kimia lalu direndam. Kemarin ada bapak tua makan ikan di sana keracunan makanan. Langsung masuk ICU. Jiang seafood kami benar. Hari ini baru tiba dijamin tanpa bahan kimia. Kembalikan uang kalian pedagang tak bermoral. Pedagang terjadi jual seafood beracun membahayakan orang. Kanti, jangan didengarkan kabar burung di luar. Seafood kami mustahil beracun. Sang ayam tak perlu berdebat dengan mereka. Halo, Badan Pengawasan Mutu. Bisa periksa barang kami? Setelah ada ibu-ibu tua itu seharusnya sudah stabil uang yang lusuh sudah diobrak-abrikan. Berani melawanku sama saja bunuh diri. Hasil tes sudah keluar. Semua indikatornya sepenuhnya memenuhi standar keamanan pangan tertinggi. 并且确认是今天刚落地的新鲜海鲜。Oh, ternyata salah paham ya. Kalau gitu, Pak Lin, tolong timbangkan 2 jing udang besar. Baik Bu, ini saya timbangkan ya. Beli muka tidak tahu diri. Panggil di bawah.
Bawa pipa besi ke supermarket tengah malam ni. Warung jelek tu hancurkan sampai situ lempu. Jangan khawatir, bos. Pasti buat mereka besok cuma bisa jual rongsokan. Kalian siapa? Lepaskan aku! Bawa mereka semua serahkan ke polisi. Berani perang harga denganku. Lah sekalipun rugi hari ini, akan kurebut pelanggan Lin Wan Air. Pelanggan warung jeleknya rebut semua. Suami, di seberang semuanya bagi diskon 50%. Nanti kita lebih murah dari setengah harga mereka. Ini pasti rugi besar. Santai, pasokan kita tanpa berantara ambil untung selisih harga kecil. Biaya rendah tidak hanya tak rugi, malah bisa untung tipis volume besar. Bos, saya pesan lobster besar. Manajer Sheng, Joe hai tahu buku catatan penggelapan pajak selama 5 tahun terakhir serta rekaman CCTV. Mereka menggunakan seafood busuk untuk mengolah hidangan. Sudah semua terkumpul. Cuma pemilik restoran kamu berani menantang tuannya, berani macam-macam. Segera kirimkan bahan-bahan ini, dikirim ke instansi terkait. Joe hai tahu, Anda dicurigai lama menggunakan air beracun kimia merendam seafood berkualitas rendah dan melanggar parah peraturan perdagangan. Memalsukan pembukuan bisnis, itu semua tidak benar. Saya difitnah. Dulu saya juga mulai dari bawah. Kenapa jika si pendatang bisa berkuasa atas saya? Nilai kasus Anda sangat besar. Harap bekerja sama dalam penyelidikan ini. Bos licik itu. Hei, cari untung dari uang haram tanpa hati nurani. Kenakan makan. Sayang, aku nggak capek. Aku bisa sendiri. Biar aku saja. Ikut aku, maaf sudah membuatmu susah. Kalau terus begini, beberapa tahun lagi kita bisa bayar DP rumah di sini. Punya rumah sendiri. Punya rumah kita sendiri. Sayang, besok warung tutup sehari. Hah? Coba. Ya buat laris-larisnya. Ibu saya ruginya gede loh. Nggak bisa. Uang tak akan pernah habis dicari. Kamu terlalu lelah belakangan ini. Besok pakailah baju yang cantik. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Gimana? Heh, kau misterius sekali. Rahasia. Intinya, suatu tempat yang akan menyenangkan hatimu. Sayang, kita sebenarnya mau kemana sih? Harus pakai tutup mata juga. Serius nih, misteriusnya. Jangan takut, ikuti aku. Hati-hati tangganya. Ini pemiliknya baik. Sayang, ini benar-benar restoran impianku. Sayang. Bukankah dulu kamu bilang Inggris punya toko di Jiangcheng? Dulu kau ikut denganku berjualan di warung kecil. Dari pagi sampai malam, kau sudah banyak menderita. Mulai hari ini, kau adalah di Jiangcheng. Ini pemilik restoran paling cantik. Yi Chen, membuka restoran sebesar ini. Dananya dari mana? Menggunakan kartu hitam yang dulu Shen Wantian berikan kepada... 2 juta sudah dihabiskan semua di sini. Nanti kita ada masalah gimana? Asal kamu senang, berapapun harganya, sepadan. Ayah, sayangku, ibu datang ucapin selamat. Semoga usahanya lancar.
Kak, Mas, tokonya kayaknya sibuk ya. Aku mau tinggal buat bantu-bantu. Kalau kamu mau bantu kakak lega, ke dapur bantu masmu, bawa piring saja. Kamu kan dulu yang jaga seafood di supermarket, tukang potong ikan itu kan? Kok bisa jadi pemilik restoran besar ini? Semua jangan makan. Seafoodnya ada kecoa mati. Pilih restoran nakal. Kebersihan Warner Fresh Kitchen dipertanyakan. Akan kunggah ke internet. Membongkar kalian. Maaf, dapur kami selalu disterilkan dengan ketat. Pasti adik salah paham. Kayaknya saya gratiskan, saya buatkan ulangnya. Cuma gratiskan tagihan saja. Aku sudah makan seafood beracun kalian. Kalau jadi sakit bagaimana? Masalahnya belum jelas. Pak tolong jangan guru-guru. Kalau memang benar, itu tanggung jawab kami. Kami akan bayar ganti rugi sesuai aturan. Istri, aku cek CCTV dulu. Zaman sekarang sudah maju, masih main tipu muslihat seperti ini. Asyik. Kalau hari ini tak mendapat ganti rugi 100,000 ganti rugi moro. Ni menjadi usaha. Kalian jangan harap bisa lanjut. Sini maling terlihat, maling! Sengaja memeras persaingan curang, sungguh keterlaluan! Ini video yang palsu. Katanya mau ganti rupiah. Ini 10,000 udah cukup buat ke ortopedi. Maafkan, saya salah uang ini tidak saya berani ambil. Ini semua suruhan restoran seberang bos Wang Lei yang menyewa saya untuk memainkan peran ini. Hari ini, saya telah membuat semua tamu terkejut. Semua pesanan hari ini gratis. Saya yang tanggung. Kaye, saya salah. Saya sempat hilang akal. Minta maaf secara terbuka di internet dan jelaskan fakta yang sebenarnya. Kalau tidak, rekaman ini 10 menit lagi akan sampai di meja pihak berwenang. Saya segera buat video dan unggah untuk klarifikasi. Akhirnya, kesalahpahaman ini benar-benar terselesaikan. Untungnya tidak menimbulkan dampak negatif bagi kita. Yang penting, sudah berlalu. Jangan terlalu khawatir. Tidak. Setelah ini, mulai besok, semua proses di dapur aku akan awasi langsung. Ayo sekok buka hari ini promosi makan sepuasnya gratis sepuasnya Pasar Seafood yang mulai sekarang kami yang kuasai dalam 3 bulan wire Xianchu di Seberang. Kalau masih belum tutup namaku, jauhku namaku ditulis terbalik. Logo, suami di Seberang promosinya terlalu gencar. Pelanggannya habis. Aku akan begadang untuk meneliti beberapa menu baru. Meningkatkan cita rasa. Jangan terlalu memaksakan diri. Kesehatan yang utama. Cara mengandalkan uang besar untuk merebut pelanggan takkan bertahan lama. Selidiki rantai pasokan lekuan. Tuan Ye sudah jelas. Yuan untuk memotong biaya menggunakan semuanya seafood beku yang diklaim segar. Kebanyakan bahkan tak punya sertifikat karantina. Diam saja, jangan mengekspos mereka. Siapkan beberapa kamera haji peralatan siaran langsung sudah tiba. Hadirin sekalian, mulai hari ini, One Air Xianchu menghadirkan dapur terbuka sepenuhnya. Kalian bisa pilih sendiri. One Air Seafood hidup di tangki, langsung ditangkap, dibersihkan, dan dimasak. Ini baru seafood hidup sebenarnya. Yuan makannya rasanya seperti dari kulkas. Kalau mau makan, tetaplah ke One Air Xianchu. Sungguh tidak tahu terima kasih. Promo beli 1 gratis 1 pelanggan tetap tidak kembali. Si tukang ikan brengsek itu pakai sihir pada. Sayang, ini hidangan baru yang kubuat menu baru. Ini memadukan cita rasa lokal kita. Coba cicipin dulu, enak kak. Pengak.
Ketua, di luar Fresh Kitchen itu, pasar kuliner kota Jiangzhou sudah dibuat kacau balau. Anda masih mandi kah? Tenang saja. Aku sudah mengatasnamakan persaingan tidak sehat mengeluarkan pemberitahuan. Semua anggota asosiasi dilarang memasuk mereka. Aku juga sudah menyuruh orang ada pengumuman online. Dia seafood sikap mereka. Pakai minyak jelantah bekas. Reputasi dan pasokannya sekaligus hancur. Dewa pun tak bisa selamatkan dia. Ketua, di restoran kami tidak pernah bersaing secara tidak sehat. Mengutus pasokan bahan makanan bagi kami sangat tidak adil. Aturan asosiasi kuliner bukan untuk diacak-acak olehmu seorang gadis kecil. Cepat pergi dari sini. Tuan Ye, asosiasi kuliner memblokir semua pemasok bahan makanan. Dan baru-baru aku langsung hadap singkirkan Liu Jinshan. Cuma, itu tak berarti. Langsung hubungi pemasok bahan makanan terbesar. Pemasok bahan makanan buat jalur khusus pasokan langsung dari sumber ke Jiangqing. Turunkan lagi harga beli 20%. Biar mereka lihat rantai pasokan sejati. Saya segera kerjakan dijamin dalam setengah hari. Semua bahan siap siap. Suami dengan persediaan ini, restoran kita akhirnya bisa beroperasi normal. Tenang saja, ada saya. Posisi alat pemadam salah berpotensi kebakaran. Tutup perbaikan 3 hari ventilasi berdebu. Kebersihan tidak standar segera tutup untuk perbaikan. Wah, Kemarin baru dibersihkan total debu ini. Akan segera kami bersihkan, mohon. Jangan tutupkan kami. Saya, kita memang tak bisa. Melawan mereka setiap hari ditutup dan diperiksa. Tidak bisa melawan mereka. Inspeksi tutup setiap hari. Aku sudah hampir tidak sanggup. Tapi aku tak mau menyerah. Ini hasil kerja keras kita. Zengkotif, aku di sini. Terima kasih. Tak ada yang bisa ganggu hasil kerjamu, percayalah. Ini upaya terhasil mereka. Oke, malah tanda terima kasih ini. Soal mana sih mau kira saya? Tetap wancau asal uangnya saya. Dia takkan bertahan cuman. Liu Jinshan banyak laporan terdaftar menyangkut Anda. Anda diduga melanggar disiplin dan hukum berat. Silakan ikut kami. Siapa yang menaikku? Pemilik tamu di meja 3 mengeluh masakannya lambat. Sidang marah tenang. Antarkan dulu satu pitcher jus segar untuk meredakannya. Aku ke dapurku periksa progres masakan. Prioritaskan meja 3 tekanan di depan besar dapur perlu bantu. Ya. Papa Ye Liu Jinshan sudah ditindak asosiasi restoran larangan untuk Wan Er Xianju. Sudah dicabut semua. Tetapi, beberapa hari ini di sekitar restoran banyak wajah asing muncul. Genggaman mereka sangat profesional. Siapa adalah pembunuh organisasi Blood Shadow dari luar negeri pembunuh bayaran? Mereka sudah mengincar tempat ini. Mohon Bapak tingkatkan kewaspadaan. Cuma, Fadil berlagak biarkan mereka datang. Wanda, sekarang kamu jadi bos sendiri. Hidup enak. Sibuk ngomong sampai kerjaan saja tidak punya. Dia tidak bekerja itu karena dia malas sendiri. Apa hubungannya denganku hari ini? Sekeras apapun katamu. Bos nanti manajer pembelian ini harus diberikan ke Lin Yao. Urusan jualan restoran, serahkan saja padanya. Tenang, kalau urusannya sama keluarga sendiri, Bibi. Pengadaan dan pembukuan perlu orang yang ahli kakak sepupu, tidak berpengalaman. Tidak mungkin. Tiba-tiba. Sudah sukses sendiri, lupa sama keluarga. Yang seorang tidak tahu terima kasih, orang tak tahu balas budi. Bibi, cepat berdirikan cuma manajer pengadaan. Kan kita satu keluarga. Besok kakak sepupu langsung mulai kerja. Memang. Mendingin baik Lin Yao. Sebab terima kasih pada adik iparmu. Tenang, adik ipar aku yang awasi pembukuannya. Pasti tak ada yang berani curangi kalian. Ye Chen, kau gila? Lin Yao dari kecil pemalas. Kau serahkan pegadaian padanya. Restoran bisa habiskan aja. Sayang, jangan marah. Ada orang harus jatuh keras dulu. Nanti dia masih terus ganggu. Tapi aku tak percaya.
Serahkan pada aku. Pasti dia takkan betah. Ini bukan tempat seenaknya datang dan pergi seenaknya. Ini bukti Lin Yao memalsukan pembukuan dan menerima suap. Semua transaksi tercatat jelas. Kakak kamu pakai seafood berkualitas dan dah campur aduk yang jelek. Dalam 5 hari, ku keluarkan uang restoran 80 yuan omong kosong. Buku catatan ni pasti gua nak agensi menantu miskin tu. Dia cuma iri karena Lin Yao jadi manager. Lalu sengaja menjebaknya. Lin Water, berani-beraninya kau bantu orang luar ganggu sepupumu sendiri. Percaya tidak? Besok aku laporkan kau. Uang yang terlibat 80.000 yuan sudah cukup untuk dakwaan penggelapan jabatan. Petugas dari departemen terkait sudah ada di depan pintu sudah lama menunggu. The Water. Aku salah. Aku tak mau di penjara. Len sangat mengecewakanku. Restoran tidak menerima kalian keluar. Lin Yao, Anda diduga melakukan penggelapan jabatan. Ikuti kami. Sayang akhir-akhir ini banyak terjadi aku sangat lelah. Sudah aman aku di sini. Semua, perhatikan restoran warna siancu ini. Tak hanya seafoodnya busuk, masakannya masih ada rambut panjang begini hari ini. Saya akan beberkan perbuatan mereka sampai topok curang ini gulung tikar. Omong kosong, seafood kami langsung ditangkap dan dimasak. Jelas-jelas tadi kau sendiri yang taruh rambut tu. Baik, saya. Ya. Nanti saya beritahu Fans bahwa saya tidak sengaja menjatuhkannya. Kalau tidak ada uang, siap-siap gulung tikar. Pergerakan Anda terekam jelas di CCTV. CCTV bisa apa terhadap saya? Saya baru merekam hapus videonya. Kalian punya CCTV. Juga tak bisa urus aku. Aku influencer jutaan pengikut. Mau ku jatuhkan kalian. Gampang sekali. 你刚才所有的动作，这单场一西部离波眼镜，sudah melihat semuanya. Habis nak. Aku hancur. Total, Bu. Saya salah. Tolong tutup siaran langsungnya. Maafkan saya. Perbuatanmu sendiri, tanggung sendiri akibatnya. Jangan dapat sering banget. Agi, dasar pengemis. Dari mana? Dapat di sini. Merusak selera semua orang. Siang untung kamu sudah di dapur pasang CCTV dan siaran langsung. Tengoklah kita. Kalau tidak, kita tidak bisa membuktikan diri bersama. Dalam bisnis harus selalu waspada. Kamu sambut, kamu dulu. Aku periksa kiriman dari bank baru tadi. Sudah pagi beraku seharian. Masih belum mau keluar. Hah? Pentas bisa buat Shen Wanshan sampai berlutut. Tangguh sayangnya. Kamu ganggu orang ibu kota petinggi yang tak boleh kau usik. Hari ini, kau mati. Masa tidak tahu? Aku hitung sampai 3. Siapa yang mengirimmu? Jawab. Mayatmu akan kubiarkan utuh. Bu bos-bos jauh dari Ulesical seberang menawarkan kami gaji 2 kali lipat. Hari ini kami berhenti kerja. Jangan sekarang lagi bahasa sibuk di restoran. Kalau kalian pergi sekarang, restoran tidak ada koki utamanya. Soal gaji kita masih mau berunding? Mau bahas apa? Bos Zhao punya modal kuat, kalian bisa apa dibandingkan dia? Sayang, kenapa kita cuma mau jalankan bisnis dengan baik? Tapi banyak orang yang tiap hari cari masalah. Jangan sedih. Beberapa koki yang tidak loyal. Itu cuma koki pergi ya, sudah. Saya pastikan. Sekarang akan ada koki yang lebih baik menggantikan mereka. Coba kalikan saya beberapa koki harus siap besok. So, maaf.
这么个salah. Dulu mandorku waktu kerja proyek, keluarganya usaha restoran. Akan ku coba minta bantuannya. 好股份milik kami diutus teman lama. Kami kerja di sini gratis sebulan. Dijamin diajari sampai mahir. Koki suamiku. Sebanyak ini? Teman-teman proyek dulu, datang bantu sedikit. Koki, bengkel negara saja bisa. Dia datangkan. Saya pikir kota Jiangcheng ini miliknya. Perintah Anda, bos. Si rambut kuning. Bawa orang di tempat mereka. Bagikan sekarang di depan. Saya bilang saja mereka pakai minyak Ilando. Habisan 100,000 untuk bazar online dalam 1 jam. Rating mereka straight jadi 1 bintang. Tenang, Kak Kun. Menghancurkan nama restoran baru. Keahlian kami. Jangan antre. Tempat ini penuh bahan kimia dan trik curang pakai minyak jelantah. Habis makan langsung hop namen. Nona Wana. Selebaran di luar itu kami tidak percaya. Kami percaya Nona. Hari ini kami para nenek ini semua makan di sini. Nenek, pelan-pelan. Saya bantu nenek. Para tetangga sekalian, saya terima kasih atas dukungannya. Warner Fresh Kitchen. Hari ini semua seafood diskon 20 pot. Tidak perlu, restoran sudah stabil. Saya akan segera atur staf. Di jalan ini, buka 3 cabang lagi. Saya ingin dia restoran ini hasil kerja kerasnya. Lalai kuliah yuk. Berkembang sendiri, perlahan. 另完了写完bulan depan Nailam perlu protos. Segera tanda tangani kontrak baru bayar kekurangannya. Pak, baru berapa bulan? Kubur pasti cikgu les banyak. Kawasan ini rumah saya semua. Kalau tidak mau sewa, banyak yang mau besok. Kalau belum bisa, jangan salahkan saya. Mesti saya sudah sepakat dengan suami Anda. Rumah ini milik kami. Ini kontraknya. Kontrak palsu mau tipu siapa? Rumah saya masa saya tidak tahu. Bu minta mau jangan banyak bicara fafe. Gedung ini milikku. 今天 sewa lagi 3 kali lipat. Atau angkat kaki di sini. Masih belum tahu. Kontrak itu langsung ditandatangani istrimu. Uang muka rumahnya juga sudah lunas. Daripada pamer di sini, mending cepat pulang lihat. Istrimu dan uangnya masih ada atau sudah hilang. Kau ini berani-beraninya kusuar rumah diam-diam. Beli gedung ini bukan jumlah kecil. Uang sebanyak itu dari mana? Uang ganti rugi perusahaan waktu itu. Ditambah istri pemilik rumahnya lagi butuh uang mendesak. Semuanya digabung pas cukup buat beli murah. Ma, sekarang restoran kakak lari sekali. Aku juga mau buka usaha bikin warung bakar makanan. Mau buka apa? Kamu dari kecil pemalas? Nggak cocok dagang. Mending kerja di restoran bantu-bantu kakakmu. Tiba tekadin, aku selalu sampah. Aku malah akan buktikan, tunjukkan pada kalian. Hei, yang jualan sate di depan. Di sini dilarang dagang tanpa izin. Turunkan barangnya. Api bakarnya terlalu besar. Dagingnya jadi alot. Saat mengasingkan tambahkan air bawang bombay. Bisa hilangkan bau amis dan tambah kesegaran. Bang, kamu tidak mengejek saya. Tenang saja. Kali ini saya pasti serius membuktikan pada ibu saya. Carikan Lin Hao lapak tetap di tempat ramai. Suanya pakai tarif terendah. Aturkan supplier yang terpercaya untuk bahan makanannya siap Bapak Ye. Saya segera laksanakan. Istri, ada apa? Apa karena tokonya terlalu sibuk? Perutnya bermasalah. Ayo, aku antar kamu ke rumah sakit. Gak apa-apa.
Mungkin cuma salah makan? Tidak harus ke rumah sakit. Kesehatanmu paling penting. Nap, jangan khawatir. Dari gejalanya kemungkinan besar hamil. Periksa darah tes HTU untuk memastikan. Hamil! Saya akan jadi ayah. Siang hasil tes darah keluar, hasilnya masih setengah jam lagi. Cepat kamu pulang urus peralatannya. Jangan sampai semua yang di kolam seafood mahal, di kolam itu busuk. Tapi aku ingin menemanimu tunggu hasil. Ganti aku, ambil hasil tes pulang jalan kaki sendiri. Jaraknya dekat dengan kan. Pergilah cepat. Senang boleh senang, tapi trimester pertama, kehamilan masa kritis yang sangat berbahaya. Kamu harus sangat hati-hati jaga kandungan. Ha? Aku pasti akan hati-hati. Pertama, jangan sampai terlalu lelak. Jangan membungkuk atau angkat barang berat. Sayang, aku hamil. Aku akan jadi ayah. Waduh! Aku akan jadi ayah! Warner cepat minum selagi hangat. Ini kan ibu yang ke pasar pilihan ayam betina tua. Direbus sepanjang pagi. Paling menyihatkan badan. Bu, aku sungguh tidak bisa minum. HP ku disembunyikan di mana? Restoran masih ada segudang urusan, masih menunggu balasanku. Kitchen sendirian tidak akan sanggup, aku cuma mau lihat sebentar. Ibu hamil tidak boleh pegang HP. Radiasi tidak baik untuk janin. Alas gue terlalu dingin. Mulai sekarang jangan pakai sama sekali, Bu. Semua tidak ada dasar ilmiah, hanya pemikiran kuno. Mana ada ibu hamil tidak boleh pakai ponsel? Sayang, jangan buru-buru, mama juga sayang padamu. Ma, saat periksa ke rumah sakit dokter juga bilang, pakai ponsel biasa tidak masalah. Seafood yang segar saja. Untuk tambah protein, bagus kok untuk ibu hamil. Dokter muda, sekarang ngerti apa? Aku sudah pernah melahirkan atau dia yang pernah melahirkan. Dia dengar kata saya pasti benar. 昨天tenang saja. Ini bukti asal ibu hamil yang minum jamu warisan ini. Saya jamin keluarga ibu semoga dapat anak laki-laki yang sehat. Bohonganmu. Ya, aku tidak mau minum. Berani lagi tipu istriku, kubu kalian terusir dari Jiang Chengwu. Ma, mulai sekarang kita bicarakan dulu sebelum putuskan sesuatu. Setuju? Ibu ini sudah pikun. Hampir niat baik jadi bencana. Mulai sekarang ibu ikuti saja kemauan kalian anak muda. Ma, lapak bakaran saya bulan ini sudah balik modal. Bahkan untung lumayan. Ini belikan untuk ibu dua setel baju baru, Kak. Ini susu nutrisi untuk kakak-kakak. Dulu, terima kasih sudah membuka mata saya, lalu diam-diam membantu saya. Pisau, ikan baru yang di tempat ini, untuk Kak semangat terus. Nanti, tidak akan ada yang meremehkan Kak lagi. Lingkau kita sudah dewasa dan paham diri. Bimeng? Wan, suami saya, bangkrut masih punya utang besar. Saya gosok situasikan lebih baik. Boleh saya kerja di sini, baik kerja di tempat Anda. Cuci piring atau sapu lantai pun saya mau. Ini stoknya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Limeng mengalami musibah. Jika lebih kena, saya. Kok, catatan keuangannya tidak beres. Omset harian selalu hilang 1-2 ribu yuan. Sudah lama kuduga dia, jadi aku waspada. Uangnya tidak hilang sendirinya, ada orang di dalam yang mencuri. Tak kusangka kau masih sama seperti dulu. Warner, aku minta maaf. Depo itu terus datang ke rumahku. Ancam akan potong tangan suamiku. Suamiku terdesak. Aku tidak ada jalan lain. Aku mengambil uang restoran. Allah, ingat kita pernah satu sekolah. Maafkan aku sekali ini. Kalau kau memang benar-benar terancam nyawa. Aktingmu cukup meyakinkan. Istri hebat sekali. Lingwan University bodoh hamil dan gampang ditipu. Besok kita gelapkan semua uang restoran. Lalu kita terbang ke luar negeri. Kabur jauh. Bisa kau si jijik ini? Aku tulus menganggapmu teman. Kau malah mengakali aku. Oh iyalah, aku tak kalah polisi. Tapi jangan sampai aku melihatmu lagi. Cepat pergi. Belajar dari pengalaman. Selalu waspadalah terhadap orang lain. Ayo, toh.
Ajak ke pantai, kita hirup udara segar. Dulu aku sering ke mana-mana, menghadapi banyak situasi genting. Juga melihat macam-macam akal-akalan dan kelicikan orang. Dulu kamu tentara. Hebat ya. Apapun yang terjadi dulu. Tapi aku paling beruntung bisa bertemu kamu. Sayang, menurutmu, anak kita nanti, sifatnya bakal mirip siapa ya? Pasti wajahnya mirip kamu, baik hati dan cantik. Kalau anaknya laki-laki, dia harus seperti aku, bisa melindungi ibunya. Istriku sudah bersusah payah. Restoran sudah kuserahkan kepada kepala kokinya. Beberapa waktu ke depan aku fokus merawatmu di rumah. Sayang, sop ini enak sekali. So hari ini aku makan apa pemumpah. Ternyata sop buatanmu ini bisa meredamnya. Pasti dong aku belajar khusus dari koki. Oh ya, besok komplek kita ada lomba masak hari bertetangga. Aku sudah mendaftarkan. Aku ingin merawat di rumah. Aku ingin kamu menang. Juga bisa bantu kita promosikan toko kita. Hah? Asal kamu mau juara pasti kita dapat. Wahai, lihat ini. Itu kan si anak buah kalian yang tiap hari di pasar tukang potong ikan. Cigot. Nah, kini ini kan tempat lomba masak, bukan masak ikan. Jangan bawa-bawa amis ikannya ke masakan kami. Serius? Masakan kan dibuat dengan tangan, bukan cuma omong doang. Cuba tipu bos lihat tukang ikan ini mungkin tidak paham mengatur panas dengan baik. Segar sekali. Ini juaranya teksturnya segar, lembut dan kenyal. Sedikit lebih lama akan alot, sedikit lebih cepat akan kurang pas. Nak juara pertama ini. Sepatutnya kamu dapatkan. Belajar dari siapa ya? Saya otodidak. Khusus saya pelajari untuk istri saya pula. Nanti saya buatkan pesta ikan. Kami punya toko di timur sebuah toko seafood. One Earth Central. Silakan datang icipi kapan-kapan. Warga komplek diskon 20%. Yang Mulia, ada kabar baik. Yayasan Amal yang dulu Anda rintis sendiri, Yayasan Amal Kekaisaran Mulia, target bantuan tahun ini sudah terlampaui. 100.000 orang adalah harapan 100.000 keluarga. Saya besar di panti asuhan. Saya takkan biarkan mereka mengulang kesalahan yang sama. Kasih yang mulia tak terbatas. Suatu berkah bagi dunia. Aku antar kamu ke rumah sakit. Bapak istri, Bapak kondisi fisiknya lemah. Gejala awal kehamilannya sangat parah. Tidak boleh ada lagi kelelahan dan perubahan usia. Nanti aku tidak akan membiarkanmu lelah, sayang. Mau ngapain? Panggil aku saja. Sayang, dokter suruh aku istirahat total, bukan jadi lumpuh. Kamu bahkan tidak mengizinkan aku jalan sendiri. Di mataku, kamu sekarang adalah prioritas utama yang harus dilindungi. Aku rela menjadi suami rumahan biasa. Unit apartemen ini sudah aku beli, sudah lunas. Aku sudah membelinya. Mulai dari detik ini, 你们这个医疗团队自由不拉伸家，跟我的心里。要不做事。Tunggu, Ceko. Tempat apa ini? Bukankah katanya hari ini cari tempat biasa saja untuk merayakan ulang tahunku? Apa kita salah tempat? Wah, rumah mewah di lokasi ini. Harganya pasti puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Ya ampun. Ini sebenarnya bagaimana? Kenapa kita sampai di sini? Sembuhan singkatannya, Warner sedang tidak enak, badan butuh istirahat total dan ketenangan. Dipinjamkan untuk kita jaga kehamilannya. Jangan berdiri saja, masuk, lihatlah. Wah. Aku buka pintunya, pasti ketua Shen yang kirim kue ulang tahun. Kok banyak sekali orang? Swanson, bagaimana Anda datang sendiri? Alah. Selamat kepada Yang Mulia dan Nyonya. Selamat. Semoga putra kecil sehat sentosa. Selamat kepada Yang Mulia dan Nyonya. Selamat. Semoga putra kecil sehat sentosa. Hah? Semuanya, bangunlah di rumah. Tak usah bersujud seperti ini. Sayang, maafin aku. Sudah lama aku sembunyikan ini darimu. Naga mulia yang mereka sebut-sebut itu aku.
Jadi, semua krisis di restoran dulu krisis yang kita habiskan. Dan kok yang tiba-tiba datang semua itu. Terima yang atur, ya? Iya, aku sudah bersumpah. Aku tak akan biarkan kau tersakiti lagi. 在这儿伯的，我够了kamu ya atau bukan? Atau Yechin penjual ikan di pasar. Asalkan kau masih suamiku, tak ke? Ya ampun. Langsung. Ma, jangan takut. Kembali ke rumah ini. Wah, aku tetap Yechin yang sehari-hari membunuh ikan dan masak tak pernah lupa. Nak katakan yang sebenarnya pada ibu. Suami si Long Zun itu uangnya sebanyak apa? Ma, kau semalaman tidak tidur cuma mikirin ini. Itu Yechin, aset-asetnya semuanya di luar negeri kita tetap hidup seperti biasa saja. Jalani hidup biasa saja sudah cukup. Astaga, nah anakku yang lugu ini, yang kau kandung sekarang adalah harta karun sang naga mulia. Nanti kita di kota Jiangcheng pastinya bisa berjalan semaunya. Pusya, aku mau ke atas melihat. Benda-benda di TV milik sang naga mulia dewa perang atau benda bukti lainnya. Aku foto lalu unggah lihat siapa yang masih berani meremehkanku. Ma, turun makan sarapan. Selain menurut dia, kakak iparku dia adalah sang naga mulia yang legendaris. Jangan cuma kota Jiangcheng kecil ini semua bisnis di dunia semuanya. Dia yang pegang Haojin. Walanmu keterlaluan. Kalau kamu segitu hebat orang terkaya aja. Ketemu kakak iparmu pasti sujud. Bersujud mah bukan apa-apa. Cukup satu kataku Shen Wanshan. Pasti langsung berlari datang menuangkan anggur untukku. Penyantuku sayang, makan banyak ya. Kamu jadi kurus merawat One Ear. Aduh, lama nak tunggu. Cepat bersihkan mulut. Jangan sampai tersedak. Ma, Niku waktu makan tadi terlalu berlebihan. Gulamu bikin Yechin jadi malas makan. Ini masih rumah kita sendiri. Duh, sayang. Ya, itu naga mulia. Cukup gerak jarinya bisa beli separuh dunia. Ma, jangan khawatir. Sepintar apapun dia di luar di rumah, dia tetap Yechin. Selamat atas pernikahan yang mulia dan sang Yojo. Semoga putra kecil sehat selalu. Aku takutnya nanti tengah malam merasa jengkel lalu menguburku hidup-hidup. Naga mulia itu cuma gelar lamanya. Sekarang, dia cuma menantumu, sudah keluarga sendiri. Istri, kenapa? Apa tidak enak badan? Perut sakit? Jangan tegang, sayang. Cirbo, tanganmu di sini. Rasakan baik-baik. Bergerak. Istri, dia bergerak. Dia menendangku. Nam, ini ayah. Kamu harus manis ya. Jangan ganggu ibu. Nanti, kalau lahir ayah pukul pantatmu. Wah, kecil-kecil galak ya. Berani menendang ayah dia yang pertama sedunia. Siapa yang menyuruhmu baru buka mulut langsung marahi dia? Menurutku sifatnya ini pasti mirip kamu suka memaksa. Kalau mirip aku bagus, nanti bisa kulundungi. Tapi wajahnya harus mirip kamu. Si cantik kamu. Hati-hati. Ini dari Raja Minyak untuk calon tuan muda kereta bayi pesanan. Jangan sampai penyok. Ya ampun, emas asli. Semuanya emas asli. Ma, ini pulau pribadi. Anak buah saudara ipar saya terlalu berlebihan. Wanshan aku kan sudah bilang tidak perlu perayaan besar. Kok baru 3 hari rumah sudah jadi seperti gudang? Junju ini saja sudah hasil dari kami berusaha menahan. Kabar Junju punya keturunan begitu tersebar. Kekaisaran Long Zun, anak buah lama di seluruh dunia langsung heboh semua. Kalau bukan habitat, rumah sampai tidak muat. Sayang niat baiknya kami hargai, tapi tidak perlu barangmu. Mewah ini terlalu banyak. Lagi pula rumah sampai tidak ada ruang jalan. Sama sekali tidak ada. Istri,
Benar. Kalau menurutmu, bagaimana kita urus barang-barang ini, Truly? Sayang, bukankah dulu kau bilang kau tumbuh di panti asuhan? Datang. Aku tahu huruf Edita tidak punya keluarga. Karena rezeki dari langit telah memberi kita seorang bayi. Mending barang-barang ini kita lelang saja semuanya. Sumbangkan saja semua ke panti asuhan dan anak-anak di daerah pegunungan terpencil. Bagaimana? Memiliki istri sepertimu tidak malah lagi yang ku minta. Semua menurut istri. Wan Shan, lakukan sesuai perintah nyonya. Segera selenggarakan standar tertinggi di dunia lelang internal. Kaitkan semua ini jadi uang tunai. Patuh pada perintah Yang Mulia Istri pemimpin hamba segera melaksanakan. 尊主，经过初步估算，Adia selama 3 hari ini jika semua dicairkan, total nilainya diperkirakan melebihi 50 juta RMB. 50 juta itu semua disumbangkan jatuhku. Kakak ipar itu 50 juta. Sedikit saja yang menetes dari sana cukup untuk keluarga kita 10 turunan benar semua disumbangkan. Hamba segera membawa 50 juta ini, semuanya ditransfer ke Yayasan Amal Longzun ke rekening khusus panti asuhan. Sayang, ayo kita ke kamar saja untuk istirahat. Jangan sampai keributan ini ganggu kandunganmu. Walah. Coba cicip ini sup yang ibu rebus sepanjang sore, sup ayam kampung. Minyaknya sudah ibu saring, jadi minumlah banyak untuk menguatkan badan. Ma, Cie, kakak ipar izin saya perkenalkan secara resmi. Iqbal dan saya, kami sudah sepakat rencananya tahun depan menikah. Dan semua, dah boleh deh ya. Hello, Tante. 和我 kakak ipar. Bagus ibu hari ini, sungguh senang. Tahun lalu, berbagai industri dahsyat berjalan dengan baik. Kalian semua sudah bekerja keras. Mengabdi pada Juzu adalah kewajiban kami. Di tahun baru, aku ingin mencurahkan lebih banyak waktu untuk tinggal di Jigjang. Lebih sering menemani Wan Er dan anak kami yang akan lahir. Ramai setuju. Mengenai urusan besar di luar dan berbagai urusan bisnis ke depannya akan lebih bergantung pada kalian untuk mengurusnya. Junju tidak perlu khawatir. Masih ada kami dunia bisnis, tak akan ada masalah. Kiso, tenang saja temani istri. Benar, Yang Mulia abad para penerus muda yang mengawas. Kalau ada masalah, hari ini kan Imlek, kita hanya ngobrol santai, jangan bahas bisnis. Ikuti saja Ketua Shen. So, ayo ke ruang tamu bikin pangsit dengan Wan Er. Tuan Ye, katanya Anda dikenal sebagai naga bertapa yang tegas. Anda jurusan bisnis orang terkuat di dunia. Tapi kenapa di hari pertama Imlek Anda masih mengolah ikan sendiri? Mampu mengangkat pedang pembunuh naga, maka juga bisa menggenggam pisau ikan. Kekuasaan bukan untuk memandang rendah semua orang, tapi untuk melindungi yang harus kujaga. Dulu ku bangun imperium triliunan itu, agar aku layak dan mampu melindunginya. Kini setiap hari ku putus ikan di sini, agar bisa menemaninya. Aku Longsun, tapi yang terpenting, aku suami Lin Wana, ayah dari anak kami yang akan lahir. Bagiku, bisa mengurus kebutuhan mereka. Itulah kemenangan terindah dalam hidupku. 的一场胜仗。